Renungan Jumat 1 Agustus 2025. Pesta peringatan Santo Alfonsus Maria de Liguori, Uskup dan Pujangga Gereja. Yesus ditolak di kampung asalnya. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Saudara-saudariku terkasih, kecemburuan, iri hati, dan tidak puas diri perlu mendapat perhatian untuk dihindari dalam hidup kita, karena dapat menimbulkan hubungan dalam keluarga maupun bersama orang lain kacau, tidak harmonis. Contohnya seperti Kain dan Habel, atau peristiwa lain yang kita temukan dalam lingkungan hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, Santo Matius menampilkan satu situasi yang terjadi di kampung halaman Yesus Nazaret. Ia ditolak di sana. Ia ditolak karena ia memiliki kuasa untuk berbicara dan melakukan mujizat-mujizat besar. Mereka tidak menerima kuasa dan mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Karena itu, mereka menolak dia hanya dengan alasan latar belakang Yesus dari keluarga yang sangat sederhana, anak tukang kayu, orang miskin dan tak terpandang. Orang-orang Nazaret memiliki pandangan sempit. Mereka mengira bahwa orang yang hebat seperti Yesus harus berasal dari keturunan raja, penguasa, terpandang, memiliki jabatan, dan banyak kekayaan. Orang seperti Yesus dan keluarganya tidak mungkin diberi karunia dari Allah. Maka mereka tidak menerima dan percaya kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, tipe orang-orang Nazaret adalah tipe orang yang sombong, angkuh, menutup diri untuk menerima dan mengaku kelebihan dan keberhasilan orang lain. Tipe orang yang tidak tahu diri, tidak sadar akan kenyataan hidup mereka sendiri, yang juga adalah orang-orang sederhana yang perlu mendapat perhatian dan pembaruan hidup dari Allah melalui kehadiran Yesus sendiri. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan Yesus terhadap penolakan orang-orang Nazaret terhadap dirinya? Ia sangat kecewa melihat sikap mereka dan berkata, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di rumahnya." Yesus menyadari konsekuensi penolakannya, maka ia tidak banyak melakukan mujizat di sana. Mereka tidak mengalami anugerah berkat dari Allah melalui Yesus. Yesus mengaku kenyataan penolakan itu dan menyadari sebagai risiko menjadi putra Allah. Maka ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke tempat lain untuk meneruskan pewartaan sabda Allah. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana sikap kita menanggapi reaksi penolakan orang Nazaret itu? Apakah kita setuju dengan sikap mereka? Pernahkah kita menolak Yesus dalam hidup kita? Pernahkah kita tidak percaya kepada Yesus? Pernahkah kita menolak kedatangan sesama kita? Pernahkah kita sepelekan sesama kita? Kita harus rendah hati dan jujur mengatakan bahwa sering kita juga bersikap seperti orang-orang Nazaret. Kita percaya dan menerima Yesus, tetapi dalam kenyataannya kita menolak untuk melaksanakan sabdanya, perintah-perintahnya. Kita tidak rindu untuk berjumpa dengan Dia. Kadang kita juga menutup mata, telinga untuk mendengar dan menerima orang lain. Kita sepelekan sesama kita karena status hidup mereka. Maka kita perlu koreksi diri, rendah hati untuk bertobat, bersikap terbuka, lembut hati untuk menerima siapa saja, menerima Tuhan sebagai sumber hidup, seperti yang dihidupi oleh Santo Alfonsus Maria de Liguori. Santo Alfonsus Maria, doakanlah kami.